Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Oke, kali ini saya akan memberikan tata cara tentang penggunaan energi tenaga dalam yang sudah kita olah. Setelah kita melakukan pengolahan energi tenaga dalam, baik yang berupa jurus ataupun yang menggunakan olah nafas, meditasi, atau melalui pembentengan diri melalui baca-bacaan, saya akan memberikan bagaimana cara memanfaatkan atau menggunakan ilmu-ilmu atau tenaga dalam yang sudah kita olah tadi. Untuk yang pertama yaitu saya akan memberikan tentang tata cara menggunakan untuk penyembuhan. Cara yang pertama yaitu Anda bisa melakukan pendeteksian pada tubuh, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri, Anda sudah bisa merasakan yang bagian mana yang dirasa sakit. Caranya seperti ini. Jika ini memang dilakukan untuk diri sendiri, Anda akan merasakan bagian mana yang Anda rasa sakit. Anda cukup niatkan untuk menyalurkan energi penyembuhan melalui telapak tangan, lalu Anda tempelkan ke bagian yang sakit. Contohnya jika dada Anda yang sakit, Anda cukup tempelkan ke dada Anda. Rasakan aliran energi yang mengalir dari telapak tangan Anda. Anda biarkan mengalir. Jangan memaksa untuk mengalirkan, biarkan energi mengalir dengan sendirinya tanpa dipaksakan. Secara otomatis energi akan mengalir dengan baik. Kalau kita paksakan untuk mengalir, biasanya energi akan tidak selancar yang kita alirkan secara otomatis. Dibiarkan saja mengalir dengan sendirinya. Jika Anda cukup merasakan sensasinya di telapak tangan Anda, kalaupun seandainya tidak merasakan sensasi apapun, biarkan saja. Energi tetap aja mengalir. Anda rasakan saja. Kalau sudah telapak tangan Anda sudah merasa tidak ada aliran energi, berarti itu tandanya energi Anda sudah tersalurkan. Anda cukup diberhentikan. Itu untuk penyembuhan diri sendiri. Kalau untuk penyembuhan orang lain, sama saja. Tentunya Anda harus mendeteksi dulu bagaimana yang dirasa sakit, atau Anda bisa mendeteksi penyakit apa saja yang dirasakan oleh pasien, atau penyakit medis ataupun non medis. Anda bisa mendeteksinya. Untuk membedakan energi medis dan non medis, ini memang tiap orang memiliki kepekaan yang berbeda. Yang bisa merasakan biasanya orang yang memiliki tenaga dalam yang tinggi dan sering melakukan latihan atau melakukan praktek. Nanti Anda akan bisa membedakan mana yang negatif dan mana yang positif. Jadi Anda terus berlatih, terus praktek supaya Anda bisa membedakan mana yang negatif dan mana yang positif. Setelah Anda menemukan letak penyakit, Anda cukup tempelkan ke tubuh pasien yang bagiannya sakit. Tempelkan telapak tangan Anda dan niatkan seperti menyalurkan ke tubuh diri sendiri. Sama caranya. Setelah selesai, Anda cukup biarkan saja pasien merasakan apa yang sudah Anda salurkan tadi. Atau Anda bisa menarik energi negatif yang ada di dalam tubuh pasien. Caranya seperti ini. Ini menggunakan cara visualisasi, atau bisa dikatakan menggunakan kekuatan tenaga dalam disertai dengan kekuatan pikiran. Jadi contohnya seperti ini. Jika Anda sudah mendeteksi memang si pasien ini ada gangguan negatif, Anda cukup siapkan di depan Anda pasien,
duduk di depan Anda. Kalau memang penyakitnya itu dari energi negatif, Anda bayangkan bahwa Anda sedang menarik energi negatif. Tarik terus, kumpulkan di seluruh telapak tangan Anda. Tarik. Kalau sudah Anda merasa energi negatif itu keluar dan mengumpul di dalam telapak tangan Anda, lalu Anda dorong ke bawah, buang ke tanah, supaya energi negatif itu netral. Karena energi negatif kalau sudah kena tanah itu akan netral dengan sendirinya. Itu cara menarik energi negatif menggunakan tenaga dalam. Atau Anda bisa menggunakan media air. Kalau menggunakan media air itu Anda bisa mentransfer energi tenaga dalam ke dalam air tadi. Contohnya seperti ini, saya sudah menyiapkan gelas. Anda siapkan gelas, sudah diisi air, bisa diisi air dengan penuh atau separuh, terserah. Anda siapkan di depan Anda, letakkan, bisa diletakkan di depan Anda atau Anda pegang bisa. Lalu Anda niatkan untuk menyalurkan energi penyembuhan yang terbaik ke dalam air yang ada di dalam gelas, supaya siapapun yang meminum air ini bisa menyembuhkan segala penyakit bagi orang yang meminumnya. Anda cukup niatkan, lalu Anda tempelkan ke dalam ke gelas ini tadi. Caranya juga sama seperti menyalurkan ke dalam tubuh. Biarkan energi mengalir, Anda cukup merasakan. Kalau memang tangan Anda sudah tidak merasakan aliran energi, berarti itu tandanya energi sudah mengalir dengan penuh ke dalam air tadi. Sudah cukup selesai, biarkan dan berikan kepada yang sakit untuk diminum. Usahakan kalau memang ada, itu usahakan air hangat, karena air hangat ini juga akan membantu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam usus. Air hangat bisa melunturkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus. Itu juga sangat bagus untuk kesehatan. Jika ini dilakukan secara rutin, insya Allah penyakit apapun bisa disembuhkan. Anda cukup yakin dan percaya diri. Beri pasien keyakinan bahwa apa yang Anda salurkan ini bisa menyembuhkan, supaya bisa membantu proses penyembuhan ini dengan baik, sehingga si pasien yakin bahwa Anda benar-benar menyalurkan energi dengan baik. Itu cara menyalurkan energi penyembuhan. Dan selanjutnya yaitu cara membuat pemagaran atau benteng diri, baik itu melalui tenaga dalam atau melalui zikir atau baca-bacaan. Anda cukup berdiam diri, bisa kalau yang menggunakan wirid, Anda cukup membacakan bacaan itu tadi, yang seperti yang video sebelumnya yang saya bagikan untuk pembentengan diri. Itu secara otomatis itu tubuh Anda sudah terbentengi. Kalau untuk membentengi orang lain, Anda tinggal menyalurkan tenaga dalam. Ini bisa dilakukan tanpa melalui jarak jauh juga bisa. Tapi alangkah baiknya kalau masih pemula, ini langsung di depan pasien, ada orangnya. Jadi lebih fokus, lebih meyakinkan diri bahwa energi ini benar-benar tersalurkan. Caranya seperti ini. Anda alirkan tenaga dalam ke dalam, bukan ke dalam, alirkan tenaga dalam ini ke seluruh tubuh pasien. Bayangkan Anda menyalurkan tenaga ke area tubuh pasien.
Bayangan terus, energi itu semakin membesar seperti bola energi. Sehingga si pasien ini berada dalam energi yang Anda salurkan. Terus salurkan sampai energi ini benar-benar padat dan benar kuat, sehingga tidak bisa ditembus oleh energi negatif apapun. Terus salurkan terus. Dan kalau energi di telapak tangan Anda sudah tidak dirasakan lagi, berarti itu energi sudah mengumpul. Biasanya ini kurang lebih 2-3 menit sudah selesai. Kalau Anda sering melakukan teknik-teknik seperti ini, secara otomatis Anda akan terbiasa melakukan penyaluran dan juga bisa meningkatkan energi kepekaan Anda dan tenaga dalam Anda. Jadi terus berlatih, terus lakukan praktek, itu kuncinya. Itu cara memagari orang lain. Bisa juga untuk membersihkan energi negatif ke dalam tubuh, di dalam tubuh orang lain, Anda bisa menggunakan teknik pembuangan. Caranya, si pasien suruh berdiri atau bisa juga duduk. Anda cukup berada di belakang atau di depannya. Anda tempelkan mulai dari belakang kepala, kalau Anda berada di belakangnya, tempelkan telapak tangan Anda, jangan sampai menempel, kurang lebih 10 cm dari tubuh pasien. Niatkan untuk membuang energi. Anda buang ke bawah, pelan-pelan, terus lakukan 2-3 kali. Anda bisa melakukan ini. Bayangkan seolah-olah Anda menarik energi, membuang ke dalam tanah. Menarik energi negatif, membuang ke dalam tanah. Nah, seperti ini juga ini sangat efektif. Teknik-teknik yang saya sampaikan tadi itu sudah saya praktekkan sebelumnya. Ternyata juga sangat efektif. Jadi saya bagikan sekarang kepada teman-teman sekalian yang mau praktek, silakan. Anda cukup melakukan apa yang seperti saya lakukan. Itu cara melakukan untuk pembentengan, untuk penyembuhan. Dan untuk praktek, jika pukulan atau serangan, baik serangan dari orang jahat atau makhluk jahat, Anda bisa menggunakan teknik seperti ini. Cara mengatasi jika Anda tiba-tiba diserang oleh seseorang, Anda cukup, jika menyerangnya dari depan, Anda cukup tahan napas, tarik napas, langsung mental biasanya. Jadi Anda niatkan, biasanya musuh itu akan terpental. Dan biasanya lagi, di saat kita sedang terdesak, energi tenaga dalam itu secara tiba-tiba otomatis akan muncul dengan sendirinya. Seandainya Anda dipukul dari belakang, biasanya secara otomatis energi tenaga dalam itu akan keluar dengan sendirinya tanpa kita niatkan. Itu hebatnya tenaga dalam. Jadi Anda terus lakukan praktek tenaga dalam. Walaupun Anda tidak merasakan bahwa Anda sudah memiliki tenaga dalam, tidak masalah. Itu sudah tergantung kepekaan. Yang jelas tenaga dalam sudah bisa ada di dalam tubuh Anda. Sepenting Anda terus berlatih. Jadi seandainya ada yang memukul dari belakang, otomatis energi tenaga dalam akan muncul dengan sendirinya. Bisa jadi yang mukul terpental dengan sendirinya, atau Anda bisa refleks dengan cara sendirinya, tiba-tiba Anda menoleh ke belakang dengan gerakan tangan spontan. Jadi reaksinya berbeda-beda. Kalau untuk serangan dari makhluk gaib, ya, contohnya Anda diserang oleh orang yang sedang kesurupan, contohnya
tiba-tiba orang yang kesurupan ini menantang Anda atau menyerang Anda cukup tahan napas langsung lemparkan. Itu saya sangat yakin sekali ini akan terpental. Jika energi tegangan Anda sangat kuat, terpentalnya akan semakin jauh. Itu sudah terbukti dan dibuktikan teman-teman saya sendiri. Karena semakin musuh itu emosinya semakin tinggi, kekuatan tenaga dalam Anda pukulannya akan semakin menguat. Jadi semakin emosi musuh, tenaga dalam semakin menguat, pentalannya semakin, dorongannya semakin kuat. Jadi kalau bisa, kalau musuh belum menyerang, jangan menyerang dulu, karena kita tidak mencari musuh, tapi kita untuk mempertahankan diri. Kalau memang musuh itu benar-benar emosi sudah bisa terkontrol, Anda bisa melawannya dengan cara seperti itu tadi. Sebenarnya tenaga dalam itu sangat mudah sekali. Yang sulit itu yaitu yang tidak mau melakukan atau jarang melakukan, tiba-tiba menginginkan tenaga dalam yang sangat besar. Yang selanjutnya yaitu tentang cara menarik benda pusaka atau benda gaib yang ada di dalam tanah. Itu di video sebelum di video yang lalu sudah saya berikan tata caranya. Sama juga kalau Anda menggunakan amalan untuk penarikan energi tenaga dalam menggunakan Al-Fatihah itu tadi, Anda bisa mengkombinasikan dengan tenaga dalam. Jadi Anda seperti menarik benda pusaka yang ada di dalam sambil Anda membaca itu tadi, amalan-amalan seperti di video yang sudah saya bagikan. Jadi Anda bisa mengkombinasi tenaga dalam, olah napas itu tadi. Jadi biar supaya energi penarikan lebih kuat dan lebih mudah biasanya. Tapi ingat, biasanya kalau praktek cuma 1-2 kali sering gagal. Itu jangan putus asa. Itu sudah biasa karena Anda belum terbiasa dengan energi. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan pengolahan energi, menarik, mewujudkan, lama-lama Anda akan sangat mudah karena sudah terbiasa. Jadi kalau masih awal-awal, masih pemula, bukan berarti Anda gagal, tapi Anda belum menemukan teknik yang pas, atau Anda belum terbiasa melakukannya. Kalau Anda sudah terbiasa, saya sangat yakin sangat mudah sekali untuk mempraktekkan keilmuan tenaga dalam tadi. Jadi silahkan amalkan, jangan pernah ragu mengamalkan, karena amalan ini sangat aman sekali, karena ini pembangkitan energi tenaga dalam yang ada di tubuh kita sendiri. Bukan kita menarik energi dari luar untuk masuk ke dalam tubuh kita, bukan, tapi memanfaatkan cakra-cakra kita supaya aktif melalui meditasi tenaga dalam atau meditasi olah napas atau jurus. Jadi itu yang kita kembangkan, karena cara ini terbukti sangat aman sekali dan mudah keberhasilannya. Semoga Anda yang mengamalkan diberi kemudahan dan ilmu yang diamalkan bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Oke, sekian dulu. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya Anda bisa terus mendapatkan notifikasi dari video saya yang terbaru, dan Anda bisa mengikuti apa yang bisa saya berikan. Sekian dulu, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.